Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas JTD 3B ingin mempresentasikan tentang TCP wrapper. Sebelum mendemokan tentang TCP wrapper, kita membahas apa itu TCP wrapper. TCP wrapper merupakan salah satu metode filter akses control list di sistem operasi Unix-like untuk membatasi suatu host yang ingin menggunakan service yang ada di server. Kemudian untuk konfigurasi TCP juga ada penyaringan. Yang pertama yaitu konfigurasi internet daemon menggunakan /etc/inetd.conf. Kemudian konfigurasi host-host yang diizinkan menggunakan /etc/host.allow. Untuk yang ketiga, konfigurasi host-host yang ditolak dengan menggunakan /etc/host.db. Selanjutnya tentang topologi yang akan kami gunakan. Topologi yang akan kami gunakan kurang lebih seperti yang ada di gambar ini, di mana terdapat satu klien dan server. Klien di sini kami menggunakan laptop dengan IP yang ada pada laptop yaitu 192.168.1.8. Kemudian untuk servernya sendiri kita menggunakan Ubuntu dengan IP 192.168.1.13. Selanjutnya kita melakukan mengatur adapter yang ada pada VirtualBox. Setting Ubuntu. Yang di sini kita memilih bridge adapter pada adapter 1, kemudian klik OK. Selanjutnya kita melakukan penyetingan pada Windows. Kita membuka WiFi Properties. Selanjutnya pada blok dialog ini kita centang allow. Selanjutnya kita pilih OK. Kemudian yes. Selanjutnya kita membuka Ubuntu. Selanjutnya kita mengecek IP pada Ubuntu terlebih dahulu. Pada IPv4 address itu adalah IP pada Ubuntu. Selanjutnya kita buka terminal pada Ubuntu. Kemudian kita ketikkan sudo su, kemudian enter, kita masukkan password. Oke, untuk selanjutnya adalah dari keterangan sebelumnya kita akan menginstal dari Telnet dan SSH. Namun yang komen yang saya gunakan adalah saya jadikan satu, yaitu apt-get spasi install Telnet di TCP/D Sinet di OpenSSH strip server. Nah, karena sebelumnya sudah terinstall, maka akan tertampil beberapa versi yang sudah diinstal. Nah, selanjutnya adalah kita akan ngecek status dari Sinet dengan komen /etc/init.d/sinetd status. Nah, pada keterangan itu sudah aktif running, berarti untuk Sinet sudah berjalan. Kemudian untuk SSH hampir sama, yaitu /etc, namun Sinetnya diganti dengan SSH. Nah, untuk SSH sudah aktif running, berarti SSH sudah berjalan. Nah, kalau sudah berjalan dua-duanya, untuk login
komen dari telnet adalah login dengan nama IP Ubuntu. Nah, ini sudah login. Dan selanjutnya adalah login SSH user. Karena usernya adalah namanya Roro, jadi kita tulis Roro aja. Tapi terserah kalian untuk usernya, bebas. Oke. Sudah ada keterangan login dan password. Kemudian lakukan tes koneksi telnet dan SSH dari klien ke server dan pastikan berhasil. Tinggal buka di Windows command prompt, kita ping servernya. Ping 192.168.1.13. Oke, berarti kalau udah muncul TTL nomor berarti sudah sambung. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk ngeblok, yaitu dengan cara memberikan rule pada server melalui host allow. Pertama kita ketik dulu nano /etc/host.allow. Nah, di sini kita akan melakukan telnet bisa diakses dari host, selain itu akan ditolak. Nah, perintah yang digunakan yaitu in.telnet .2 dengan IP host 192.168.1.13 dan in.telnet .2 all deny. Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login telnet melalui host atau server dengan cara kita ketik telnet dan nomor IP 192.168.1.13. Dan di sini kita bisa mengakses telnet. Ini keluar login berarti tandanya berhasil. Kemudian kita akan mencoba mengakses telnet melalui putih. Kita ketik aja IP-nya 192.168.1.13 dan klik telnet. Oke. Dan di sini terdapat error yang artinya kita tidak dapat mengakses telnet melalui klien. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses SSH agar bisa diakses oleh host, selain itu akan ditolak. Pertama kita akan masuk ke host allow terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, ketik nano/etc/host.allow. Nah, di perintahnya kita mengganti menjadi SSHD. Yang bawah juga sama, kita ganti menjadi SSHD. Ctrl X, yes, Enter. Selanjutnya kita akan mencoba login melalui host dengan cara ketik SSH, nama user, nomor IP 168.1.13. Di sini kita berhasil login SSH melalui host atau server, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses melalui klien 192.168.1.13 SSH open. Nah, maka akses akan ditolak.
Oke, dan selanjutnya untuk memberi keterangan pada klien, jika tidak dapat melakukan koneksi, bisa diberi keterangan dengan menggunakan twist. Lakukan pada slice, ketik slice etc slice host dot deny. Nah, kemudian ketik perintah in.telnet dengan IP 192.168.1.8 dengan twist slice bin slice echo dengan akses Anda ditolak dalam tanda kutip. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita masukkan dengan perintah telnet dengan IP 192.168.1.13. Nah, muncul dengan login artinya sudah bisa diakses. Kemudian kita klik putih untuk ngecek. Ketik IP-nya 192.168.1.13. Klik telnet. Nah, ini. Nah, muncul akses Anda ditolak. Jadi artinya ini sudah tidak bisa dijalankan atau terblok. Kemudian lanjut dengan untuk menghapus semua rule pada langkah sebelumnya dan buat sebuah rule di mana PC klien bisa mengakses telnet server, tetapi tidak bisa mengakses SSH server. Jadi dengan menggunakan penggabungan rule pada kedua file slice etc slice host allow dan slice etc slice host deny. Untuk slice etc slice host allow dengan perintah in.telnet dengan IP 192.168.1.8. Kemudian kita cek di etc slice host deny dengan perintah all and all. Kemudian kita cek di putih. Kita ketik IP-nya 192.168.1.13. Pilih telnet yang pertama, kita klik open. Nah, jadi muncul kotak dialog login, artinya ini sudah bisa diakses telnet servernya. Nah, kemudian untuk mengecek SSH-nya, kita ketik lagi IP-nya 192.168.1.13, kita klik SSH. Udah, kemudian kita klik open. Oke. Nah, kemudian muncul seperti ini kotak dialognya, artinya SSH-nya ini terblok atau tidak bisa diakses. Nah, jadi di mana PC klien tersebut tadi untuk telnet servernya bisa diakses dengan muncul kotak dialog login tadi, untuk SSH-nya muncul seperti ini dengan artinya tidak bisa diakses atau terblok. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.